Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri, tentunya dalam tema yang sama, kali ini membahas pandangan Gen Z terhadap pemilu. Nah, kalau kita bicara soal pemilu, ini memang cakupannya luas sekali gitu ya. Dan bagaimana kita berdemokrasi, teman-teman ini juga sudah mulai berdemokrasi di sekolah gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong soal Gen Z juga tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, Gen Z ini adalah teman-teman yang kreatif, cerdas, inovatif, dan juga bahkan kritis juga. Tapi kalian pernah mendengar nggak istilah kalau Gen Z ini adalah generasi strawberry? Generasi strawberry yang katanya lembek dan mudah patah gitu ya. Jadi memang dengan rasa optimis mereka, dengan rasa kreativitas mereka, tetapi juga mudah ada rasa mudah menyerah atau seperti apa ini ya. Jadi kalau tanggapan dari Akram seperti apa nih? Kalau dari Akram sih pernah dengar sih Kak, pernah dengar untuk kata-kata generasi strawberry itu udah diajarkan di sekolah kan. Kalau tanggapan dari Akram sih itu karena sistem pendidikan yang diajarkan oleh orang tua itu sudah berbeda dari zaman dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu itu kan kita relatif keras ya Kak, relatif keras, orang tua mendidik dengan cara yang tegas, dan sekarang ini menyesuaikan dengan perkembangan zaman juga. Ketika karena zaman sekarang ini kan udah ada isu-isu mental health dan lain sebagainya. Jadi teman-teman itu udah rasanya udah memperhatikan banget sih Kak, udah memperhatikan bagaimana kesehatan mental mereka. Jadi ketika mereka tuh diberikan suatu pressure yang cukup tinggi, ya otomatis mental mereka agak cukup down gitu sih Kak. Ini yang mungkin dikatakan generasi strawberry, generasi lembek tadi gitu. Kalau dari Halim sendiri nih seperti apa menanggapi? Mungkin di sekolah juga seperti disampaikan oleh Akram tadi, dengan adanya tekanan dari sekolah, tekanan itu dari guru atau entah tekanan dari luar, bahkan dari orang tua gitu ya. Ini gimana nih menyikapi? Yang ada istilah menyebutkan kalau generasi Z ini generasi strawberry katanya. Dari untuk Halim sendiri ya Kak, kalau sebutan generasi strawberry itu mungkin ada sebagian Kak, dan sebagian yang lainnya dari didikan orang tua, dari guru, dari lingkungan dari lingkungan. Itu mungkin ada yang keras, ada yang lembut seperti itu Kak. Jadi memang kembali lagi bagaimana didikan mereka, tidak hanya didikan di rumah, tetapi bagaimana mereka mendapatkan pendidikan di sekolah. Nah, ngomong-ngomong soal pendidikan, kalau kita bicara setiap calon atau peserta pemilu, entah itu dari legislatif ataupun presiden dan juga wakil presiden, ini saat ini kan lagi masa kampanye nih. Kampanye ini mereka menyampaikan gagasan mereka dengan program-program mereka yang cukup banyak, entah itu di bidang kesehatan, di bidang lingkungan, bahkan di bidang pendidikan gitu ya. Nah, sebetulnya kalau dari teman-teman Gen Z, teman-teman SMA yang sekarang ya, pendidikan di Indonesia ini seperti apa sih menurut kalian sekarang? Dari Akram gimana nih? Kalau dari Akram sendiri sih Kak, kalau kita berkaca dari masa lalu, dari masa lampau, pendidikan Indonesia ini udah cukup meningkat lah Kak, kalau kita bicara dari masa lalu. Tapi ketika kita berbicara untuk dibandingkan dengan negara-negara lain, kayaknya negara-negara Eropa misalnya, yang udah negara maju itu kita cukup jauh lah Kak dikitnya kan. Tapi untuk dikatakan ada perkembangan, cukup ada perkembangan. Banyak sekali generasi-generasi yang mungkin seumuran Akram, di atas Akram juga, itu udah membuktikan bahwasannya memang Indonesia itu merupakan negara yang berpotensi gitu Kak, berpotensi akan sumber daya manusianya. Jadi memang Indonesia itu memang udah ditakdirkan untuk memiliki manusia yang cukup cerdas, cuman pengaplikasian pendidikannya aja sih yang masih kurang sih Kak. Oke, pengaplikasian dan pendidikan yang masih kurang. Nah, kalau dari Halim sendiri seperti apa nih melihat bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini? Kalau pendidikan di Indonesia saat ini Kak, mohon maaf agak terbelit-belit Kak karena masalah kurikulum. Kalau berubahnya kurikulum itu menyangkut juga Kak di dalam proses pemikiran kita. Oke, jadi memang kurikulum ini menjadi suatu permasalahan juga. Nah, apa sebetulnya bisa kita lakukan untuk pendidikan di Indonesia agar lebih baik? Mungkin kalau kita berkaca tadi ya dengan negara-negara maju, seperti disampaikan Akram, mungkin cukup jauh gitu ya ketinggalannya. Tetapi setidaknya kita masih bisa memperbaiki dengan SDM kita yang memang luar biasa, SDM yang ada di Indonesia saat ini. Apa ya? Mungkin dari saran Akram atau mungkin teman-teman dari Gen Z ini yang kita butuhkan sekarang tuh apa sih dari segi pendidikan?
Kalau dari Akram sih benar sih kata Halim tadi, misalnya untuk kurikulum itu sebaiknya kita mencanangkan kurikulum yang tetap aja sih Kak. Nggak usah dirubah-rubah terus. Jadi kayak teman-teman itu nggak Kebingungan gitu ya. nggak kebingungan gitu kan. Kemudian kalau kita misalnya berkaca kayak negara maju Finlandia tuh Kak, pendidikannya udah maju banget. Itu mereka pihak pendidikannya, kementerian lembaga pendidikannya itu nggak terlalu memberikan pressure yang tinggi kepada siswa-siswanya gitu Kak. Jadi mungkin untuk dijadikan evaluasi aja sih untuk sistem pendidikan di Indonesia, untuk misalnya jam pembelajarannya dikurangin dan fokus pada kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi siswa. Terkadang siswa itu juga kegiatan jam pembelajarannya panjang tapi mereka nggak masuk gitu Kak, karena yang ya udah mereka capek aja pulang belajar. Jadi Dan kita dipaksakan untuk belajar. dipaksakan jatuhnya kan nggak masuk gitu kan Kak. Jadi di efisiensi dalam pemanfaatan waktu belajar dan perbaiki aja kurikulum sih Kak. Udah nggak usah ganti-ganti terus maksudnya. Jadi kalau dari Akram sendiri mungkin dari efisiensi waktunya gitu ya, bagaimana nanti bisa lebih dimanfaatkan. Nah kalau dari Halim, apa sih sebetulnya pendidikan Indonesia yang mungkin perlu kita perbaiki, mungkin bisa lebih baik lagi nanti ke depan dengan adanya perubahan-perubahan, apalagi mungkin ini menjadi salah satu aspirasi kita juga untuk para calon-calon nanti yang mungkin siapa yang terpilih gitu ya. Kalau anggapan Halim sendiri Kak, lebih ke teknologi sih Kak. Karena melihat negara-negara Eropa lain tuh Kak, teknologinya sudah sangat maju seperti Cina dengan negara-negara besar lainnya. Ekonominya sudah tinggi sekali karena itu dari teknologinya Kak. Dari teknologinya memang harus kita perbaiki gitu ya. Nah mungkin benar sih kalau kita bicara soal kurikulum ini masih menjadi kebingungan juga untuk teman-teman yang masih sekolah gitu ya. Bahkan kalau dulu mungkin di beberapa tahun yang lalu kayak teman-teman nih kelas 1 kita pakai kurikulum apa nih, kelas 2 tiba-tiba udah ganti kurikulum lagi gitu ya. Jadi ini membuat kebingungan. Tapi kalau bicara soal kurikulum sekarang lagi kurikulum Indonesia apa? Merdeka Belajar ya. Merdeka Belajar. Ini kan sebetulnya memberikan kebebasan juga ya untuk anak-anak sekolah mungkin yang mempunyai minat di mana atau mungkin kebutuhannya di mana. Nah, kalau dari Akram seperti apa nih melihat kurikulum sekarang? Kalau dari Akram sih untuk melihat kurikulum sekarang sebenarnya udah cukup lumayan baik sih Kak. Cuman kalau kita berbicara untuk sempurna itu enggak juga karena Akram juga udah beberapa dengar dari teman-teman yang kebetulan nih Kak, informasinya kalau Akram belum menggunakan kurikulum Merdeka dan Akram angkatan terakhir di sekolah yang menggunakan kurikulum K13. Jadi mereka bilang kalau misalnya kurikulum Merdeka itu udah cukup baik, memberikan kebebasan dan ruang untuk mereka tuh nggak belajar di kelas saja, tapi juga belajar beraktivitas di luar. Namun ada beberapa kegiatan yang mungkin agak memberatkan siswa sih Kak, lebih kayak misalnya ada praktikum yang ya terlalu banyak mengeluarkan biaya, misalnya untuk teman-teman yang memang kurang mampu gitu kan Kak. Jadi paling penyesuaian aja sih Kak. Penyesuaian gitu ya. Kalau dari Halim sendiri, apakah sudah menerapkan sekarang kurikulum Merdeka? Dari Halim sendiri Kak, alhamdulillah SMA Muhammadiyah 4 sudah 2 tahun ini menjalankan kurikulum Merdeka Kak. Nah sejauh ini seperti apa nih? Dari Halim sendiri Kak, agak keberatan di biaya sih Kak. Seperti memberi barang-barang lain. Gitu. Nah ini menjadi permasalahan gitu ya, atau mungkin suara hati ini dari teman-teman Gen Z ini gimana ya, mungkin ada solusi nanti ke depan, bukan hanya bagaimana kita cara penerapan dari kurikulum Merdeka Belajar saja, bagaimana ini menjadi kebebasan untuk teman-teman Gen Z, tetapi juga diperhatikan bagaimana kebutuhan yang memang dibutuhkan gitu ya. Oke. Nah kalau kita bicara juga tadi soal apa ya, era sekarang yang sudah masuk dalam era teknologi, banyak teman-teman peserta pemilu menggunakan kreativitas mereka untuk bisa berkampanye di media sosial. Nah, sebetulnya efektif nggak sih kita berkampanye di media sosial kalau dari teman-teman Gen Z melihat sekarang seperti apa? Kalau dari Akram sendiri sih Kak, melihat sarana kampanye dan promosi dari para calon-calon legislatif ataupun eksekutif, untuk media kampanye digital atau media sosial itu sangat efektif banget sih Kak. Sangat efektif. Iya, karena bicara lagi bahwasanya Gen Z dan generasi-generasi milenial di atas Gen Z itu memang sudah mayoritas menggunakan media sosial kan, dibanding ketika para calon-calon menggunakan media kampanye yang konvensional gitu kan. Jadi mereka itu mudah dilihat, mudah juga dicerna oleh mereka. Jadi mudah dikenali juga. Iya, mudah dikenali juga. Jadi, oh, saya tahu nih calon ini misalnya gitu. Jadi lebih mudah aja sih Kak. Jadi dalam bentuk ajang promosi mereka dan juga mengenalkan bagaimana program mereka gitu ya. Oke, kalau dari Halim sendiri melihatnya gimana nih teman-teman peserta pemilu yang mungkin masuk dalam era digital juga berkampanye di media sosial? Yang Halim lihat sendiri di media sosial sekarang ini Kak, banyak sekali dari calon-calon legislatif yang lain
itu sangat efektif sekali Kak, yang dibilang sama Kak Akram tadi. Iya. Itu mudah dilihat, mudah dikenali. Iya. Jadi mudah dipahami juga Iya, gitu ya iya. untuk teman-teman Gen Z yang memang rata-rata pengguna media sosial gitu ya. Oke, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu tentunya masih dalam tema yang sama, membahas terkait dengan bagaimana pandangan Gen Z terhadap pemilu. Kami akan kembali dalam Berendo, jangan kemana-mana.